Kalau dari mulut kita teriakan takbir ini berada di jalan-jalan menggema memenuhi atmosfer, maka mereka tak bisa menguasai kita walau kekuatan telah di tangan mereka. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bangkitkan semangat hamka. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allah, pemilik langit dan bumi yang menciptakan dunia dan akhirat. Selama kekuasaanku ada, jangan takut para penguasa bumi, kata Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala habibil karim Muhammadin rasulin amin. Ayuhan nas ittaqullah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innahum yakiduna kaida wa akidu kaida famahilil kafirina amhilhum ruwaida. Qala Rasulullah yusiku an tada'a alaikumul umam kal akalati fi qas'atiha. Qalu amin qillati nahnu yawma idzin ya Rasulullah. Qala bal antum hina idzin kasir walakin ghusa'an ka ghusa'is sail. Qala al hukama laisal 'id liman khafal corona wal covid walakinnal 'id liman khafallaha rabbal majid. Jamaah Tampunik pesisir selatan Sumatera Barat yang diberkahi Allah, yang kami muliakan. Alhamdulillah, bermiliar-miliar, bertriliun-triliun alhamdulillah. Kita ucapkan kehadirat Allah, di mana hari ini kita telah memasuki satu keadaan yang bersih, putih, suci, saudara-saudara. Tiada lagi dosa dan noda, insya Allah. Kita romat, kita bakar 1 bulan, sehingga kita lahir kayaumin waladatsu ummuh, seakan-akan seperti hari lahirnya kita dari rahim ibunda. Kemudian saudara-saudara, Bapak Ibu, hari ini kita meneriakkan takbir, bahkan mulai tadi malam. Sementara orang-orang asing dan asong berusaha kita mencegah teriakan takbir di bumi pertiwi ini. Jangankan di kampung, jangankan di rumah-rumah, di laut, di gunung, di darat, bahkan di langit pun kalau bisa kita teriakkan takbir, saudara-saudara. Allahu Akbar. Ada 2 suara yang tidak disukai orang kafir. Kalau mereka dengar suara ini dari mulut orang Islam di dunia, mereka ciut, mereka takut, mereka sakit hati, mereka benci menggelepar-gelepar, saudara-saudari. Suara yang pertama adalah amin. Amin. Jika Bapak Ibu sholat berjamaah meneriakkan waladhdallin, amin, teriakan itu membuat sendi-sendi politik kekuasaan orang kafir tercabik-cabik. Jiwanya akan berkeping-keping hancur. Karena itulah mereka tak suka diteriakkan amin dalam sholat-sholat berjamaah. Apakah ada kaitannya dengan mereka mengatur sholat berjamaah kita? Rapatkan dan luruskan, kata Rasulullah. Tapi kata mereka apa? Renggangkan dan jarakkan. Bisa saja ini adalah permainan dari Yahudi dan Nasrani, Bapak Ibu sekalian. Walan tardo angkal Yahudu walan Nasara. Yahudi Nasrani tidak pernah senang sebelum kamu bisa patuh 100%, 100% kepada aturan mereka, protokoler mereka, kepada protap dan regulasi mereka. Awalnya kita disuruh jangan rapat-rapat dalam sholat.
lama-lama wajib masker, lama-lama wajib divaksin, lama-lama jangan takbir keliling. Apalagi setelah ini Bapak Ibu sekalian. Jangan melihat situasi ini seperti normal-normal saja. Bukan. Ini adalah new normal. Arti lainnya tidak normal. Yang dibacakan oleh Ustadz kita tadi ketika memungut impak. Wa makaru. Wa makarallah. Mereka membuat tipu daya. Membuat aturan menyingkirkan Islam. Agar suara amin. Agar suara takbir tidak terdengar lagi di Indonesia ini. Wa makaru wa makarallah. Wallahu khairul makirin. Tapi Allah memiliki rencana. Dan yang akan pasti menang adalah rencana Allah. Contohnya di Tampunik pertumbuhan habis-habis Quran. Hafiz 1 juz, 2 juz, 10 juz. Bahkan ada tadi berita saya dapatkan dari Ustadz kita 30 juz. Benarkah itu? Luar biasa ini negeri yang diberkahi Bapak Ibu. Pejuang-pejuang seperti Ahmad Dahlan, jiwa-jiwa Muhammadiyah, pengikut Muhammad akan lahir dari Tampunik pesisir selatan ini. Amin ya rabbal alamin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Suara yang kedua yang tidak disukai musuh-musuh Islam, kafir, Yahudi, Majusi, musyrikin adalah kalimat Allahu akbar. Kalau Bapak Ibu teriakkan di jalan-jalan, di lorong-lorong, di kota-kota, di mikrofon-mikrofon, di toa-toa, sakit hati dia. Inilah yang membuat mereka panik. Karena jika umat Islam masih meneriakkan dari mulutnya Allahu Akbar, maka tidak bisa mereka goncang walau mereka memegang kekuasaan ekonomi dan segala-galanya. Ketika Bung Tomo kehabisan akal, mau apa kita melawan Belanda, agresi militernya ke Surabaya, arek-arek Surabaya. Habis kita diancam oleh Jenderal Mallabi. Senjata hanya bambu runcing, hanya parang, hanya keris. Kemampuan bertempur hampir tidak berapa. Yang lawan ini pasukan pemenang perang dunia kedua, saudara-saudara. Maka datanglah dia kepada ulama, Ustaz, Tongku, Buya kalau di Minang, datang menemuinya. Wahai Syekh, wahai Tongku, apa yang saya modalkan untuk membangkitkan semangat melawan ini penjajah? Kita habis ini. Kata Tongku, ulama Syekh Kiai itu, teriakkan kalimat yang membuat musuh kita ciut. Kalau kamu teriakkan, hati mereka gentar. Apa itu Kiai? Apa itu Tongku? Kata ulama ini, katakan pembukaan pidatomu takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pastilah bangkit jiwa-jiwa revolusi, jiwa-jiwa pejuang daripada seluruh segenap rakyat Indonesia. Lalu Bung Tomo saudara mengambil radio, disiarkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita tak akan menyerah. Lebih baik mati berkalang tanah daripada hidup bercermin bangkai. Akhirnya matilah Jenderal Mallabi. Kalau dari mulut kita teriakan takbir ini berada di jalan-jalan menggema memenuhi atmosfer, maka mereka tak bisa menguasai kita walau kekuatan telah di tangan mereka. Inilah mereka supaya melarangnya. Barangkali kita tidak menuduh, tapi kita sudah mulai bertanya-tanya, saudara-saudara. Opo iki? Ada apa ini? Mahada. Apakah ini masih normal atau sudah tidak normal? Apakah ini demi kesehatan atau demi kekuasaan? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jemaah Tampunik, pesisir selatan Sumatera Barat yang dimuliakan oleh Allah. Wajiblah Bapak Ibu generasi kita diajari namanya pengetahuan cara musuh menghancurkan Islam. Disebut dengan fikih makar.
memahami apa langkah strategi musuh menghancurkan kita, sehingga kita tidak kalah dan salah langkah. Kita tidak tertinggal daripada permainan pion-pion mereka. Kita bisa membaca alun takile lah takalam, takile ikan dalam air lah jaleh jantan batinonyo, ikan takile jalo tibo. Inilah filsafat Minang yang harus kita hidupkan dari semenjak Agus Salim Muhammad Nasir Hamka sampai kepada kita generasi yang hidup di abad Covid ini, saudara-saudara. Ada dua kebohongan dunia yang harus kita waspadai, tapi telah merasuki otak daripada umat ini. Pertama, katanya manusia pernah ke bulan. Itu kebohongan terbesar. Yang kedua, katanya Covid. Ini kebohongan terbesar. Ada, bukan tidak ada corona ini. Tapi di situ ada kebohongan, hoax. Di situ ada mafia. Di situ ada bisnis. Baru-baru ini kita mendengar tertangkapnya orang yang menggunakan bekas-bekas mentes gen. Bukankah ini berarti telah mencurigakan kita, hadirin? Maka saya tak percaya semua itu. Paling 5% sampai 7%. Semakin Anda pakai masker, semakin payah oksigen murni masuk ke dalam tubuhmu. Kalau oksigen murni tidak masuk ke dalam otakmu, maka pikiranmu tidak cerdas. Kalau pikiranmu tidak cerdas, maka engkau mudah disuruh masker, vaksin. Nanti kata Rasulullah, lama-lama umatku disuruh sejengkal demi sejengkal, step by step, sedikit demi sedikit, alon-alon, pelan-pelan. Akhirnya kata Rasulullah, jika umatku patuh pada Yahudi Nasrani itu, lama-lama mereka disuruh masuk ke kamar penyembelihan. Hatta sampai mereka disuruh masuk ke lubang biawak, hujuri dotbin. Mau saja umatku sebagian, kata Rasulullah. Tapi masyarakat Tampunik insya Allah tidak mau, saudara-saudara. Amin. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bangkitkan semangat Hamka. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Jangan dikira ini normal. Ini permainan. Tapi kita tidak menuduh si A, B, C. No. Nehi. Lah. Tapi kita curiga. Iyalah. Kita bertanya-tanya. Yes. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Walillahil hamd. Teriakkan takbir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ayat-ayat akan saya bacakan Bapak Ibu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Yuriduna ayutfi'u nurallahi biafwahihim wa ya'ballahu illa ayyutimma nurahu. Oh my God. Walau karihal kafirun, walau karihal musyrikun, walau karihal munafikun. Jangan cemas, don't worry. Jangan bersedih, la tahzan, don't be sad. Jangan bersedih-sedih lagi, jangan cameh bana. Jangan takut. Takut boleh, tapi jangan terlalu. Jangan overdosis. Pada akhirnya la takhaf wa la tahzan, innallaha ma'ana. Innallaha ma'ana. Innallaha ma'al muslimin. Innallaha ma'al Sumatera Barat. Innallaha ma'al Indonesia. Innallaha ma'al muslimin fi jami'il alam. Amin. Allah akan bersama kita. Abu Bakar takut karena musuh sudah di atas gua Sur. Nabi akan terlihat, Abu Bakar terlihat jika terlihat oleh orang kafir yang mencari, dicincang. Ya Rasulullah. Apa kata Nabi? Jangan takut, Allah bersama kita. Semua sekeliling sekarang mengepung kita Bapak Ibu dengan berbagai macam aturan. Ekonomi anjlok, tapi walau anjlok di masa Covid, impak 50 juta lebih kurang. Allah Akbar. Masyarakat Tampunik ini tidak terpengaruh dengan corona dan Covid. Mereka tidak takut dengan Covid, tapi takut dengan Allah Rabbul Majid. Allah Akbar. Allah Akbar. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah,
Semoga yang tidak pakai payung terhindar dari COVID. Yang pakai payung terhindar juga dari COVID. Karena COVID takut dengan panas, betul tidak? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Bagi mereka yang dilarang mudik pulang kampung hari raya, sabarlah dengan ketidakadilan itu. Nanti Tuhan akan membalasnya. Tidak selamanya langit itu mendung. Nanti akan cerah juga satu saat. Tidak selamanya malam itu gelap gulita. Nanti akan datang fajar menyingsing. Amin. Kapan kau jatuh belimbing? Iza stadda zullamu faikontu anna subha qarib. Jika malam semakin kelam, subuh sudah dekat. Jika semua mengepung kita, hampir kita tiada daya, tiada deking, tiada tempat mengadu. Kemana kita mengadu sekarang? Mengadu kita pada dia, dia pun takut. Pengaduan kita tiada lain, tiada bukan, wahai bapak-bapak, ibu-ibu tampunik, adalah kepada Allah, pemilik langit dan bumi, yang menciptakan dunia dan akhirat. Selama kekuasaanku ada, jangan takut pada penguasa bumi, kata Allah. Madama sultani baqiyah, la takhaf ila mulukil ardi. Di dalam hadis qudsi Allah katakan, selama kerajaanku dan kekuasaanku ada, jangan takut kepada penguasa bumi. Inilah mental Muhammad Nasir dan Agus Salim dahulu, yang mereka berkiprah memerdekakan Indonesia. Harus merasuki mental orang Tampunik, merasuki mental pesisir selatan, merasuki jiwa setiap segenap bangsa, agar kita merdeka dari berbagai macam penjajahan. Neo-imperialisme, penjajahan gaya baru. Neo-kolonialisme, penjajahan gaya baru. Karena bukan kita dijajah sekarang dengan senjata, tapi dengan bentuk lain. Ada perang asimetris, ada proxy war, perang proxy, ada perang media, ada perang pemikiran, brainwashing, sea war, ada perang dalam bentuk Facebook, YouTube, internet. Kok dibaca internet tuh, ditonton TV, takut kita keluar rumah, benar tidak? Tapi ternyata kita keluar, aman atau tidak? Sehat atau tidak? Makin sehat berkeringat. Inilah Allah penguasa langit bumi. La takhafun, jangan takut pada mereka, wa khafuni, takut padaku, kata Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Anak-anak yang tidak pulang, kita kirimkan pesan lewat khutbah ini kepada perantau-perantau Tampunik di mana saja, di Jakarta, di mana. Sabar, telepon orang tuamu, visi, video call, salami umatmu dari jauh, cium keningnya, agar dia ridho kepadamu. Kirimkan apa yang bisa. Nanti saatnya setelah mereda, datanglah pulang kampung ke Tampunik nih, ke pesisir nih. Bersimpuh dari lutut orang tuamu, cium kepalanya, cium tangannya, dia yang melahirkanmu. Maka ketika dia senang, menangis, tersenyum, menganggap kau anak yang berbakti, saat itu Allah ridho kepadamu. Ridallah fi ridal walidain, wa suhtullah fi suhtihima. Orang tuamu marah padamu, pasti saat itu Allah marah. Mudah saja kuncinya Bapak Ibu. Allah marah pada saya Ustaz, saat itu Allah marah. Orang tua saya senang, telah memaafkan saya, tadi malam saya salami, Allah sudah ridho, senang kepadamu. Kalau ingin engkau didatangi rezeki, uang, bisnis seperti datangnya kepada raja dan pejabat, di mana dari berbagai orang memberikan uang karena mengambil hatinya, seperti raja didatangi dengan upeti karena takluk kepadanya. Ingin seperti raja, rezekinya berdatangan dari berbagai arah? Yes, yo. Maka perlakukanlah ayah ibumu bak ratu dan raja.
Sebelum ibumu meminta uang, sebelum ayahmu memberikan tawayang katus sampai meminta nafkah, berikan. Nanti sebelum kau butuh pekerjaan, sudah datang orang menawarkan. Inilah yang disebut dengan perlakukan ayah ibumu seperti raja dan ratu. Rezeki akan datang padamu bagaikan rezeki raja dan ratu. Kalau ibumu tinggal bersamamu di rumahmu, mereka sudah tua, jangan kau tempatkan di kamar belakang dengan WC dekat dapur. Jangan, durhaka wahai sahabatku. Banyak orang mengundang ayahnya ke Padang, ke Pekanbaru, ke Jakarta, ke Medan, ke Malaysia. Ya ibu datanglah, kami mau berbakti membalas jasamu. Lah ya pulau cahaya umaknya, datang ke sana. 1 minggu disuruh memasak. Minggu kedua disuruh mencuci motor. Minggu ketiga bersih-bersih pekarangan tukang kebun. Minggu keempat sempurnalah ayah ibunya menjadi pembantu. Durhaka. Di mana kamar ayah ibunya? Di dekat WC di dapur. Ketika mereka makan, lain jamnya, jam 8 pagi. Ayah ibunya makan jam 10. Ini tidak benar. Kamu tidak menjadikannya ratu, tapi pembantu. Kamu tidak menjadikannya raja, tapi hamba sahaya. Awas! Awas! Dosa pertama yang akan dibalas di dunia sebelum mati adalah durhaka. 1 anakmu minimal akan membalasmu lebih sakit jika engkau menyakiti hati ayah ibu. Selepas ini wahai sahabatku, salami, cium lututnya sunnah Nabi, cium kepalanya sunnah Nabi, bukan cuma tangannya. Berikan apa yang diinginkannya, gendong dia. Anda tahu Soekarno, presiden pertama yang hebat, itu selalu menggendong ibunya, lalu ibunya doa, jadikan anakku orang besar. Ya, makbul. Uwais Al-Qarni menggendong ibunya dari Yaman ke Makkah naik haji 3 kali, saudara-saudara, digendong dari Yaman ke Makkah ribuan kilometer. Apa yang terjadi? Kata Nabi, sebaik-baik murid sahabatku tabi'in adalah Uwais orang Yaman Al-Qarni. Allahu Akbar walillahil hamd. Temui ayah ibu kita, senangkan mereka. Walau kita tidak sempat mudik, berikan sesuatu yang menyenangkan mereka. Yang di kampung ini kesempatan besar. Selepas kita khutbah nanti, perlakukan mereka sebagai raja dan ratu. Sekalipun presiden di dekatmu, lalu ada ayah ibumu di dekatmu, pertama yang kau hormati adalah ayah ibu. Karena di mata Allah, sekjen PBB itu little, presiden itu sogir, menteri gubernur kecil, bupati camat kecil. Yang besar adalah siapa? Ayah ibumu. Yang besar adalah siapa? Nabi Muhammad. Yang besar adalah siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar walillahil hamd. Salami temanmu, salami pemimpinmu, nenek mamak salami cucu kemenakan. Janganlah kita saling menahan hati, menahan sontiang. Kata Rasulullah, jika 2 orang sahabat muslim bertemu, yang paling dicintai Allah yang paling pertama mengulurkan tangan dan mengucap salam dengan wajah senyum. Jangan menyalami orang dengan wajah tidak senyum. Ini tidak ada adab. Tidak ada adab namanya. Salami orang dengan senyum, wajah ceria, hadapkan badanmu padanya. Jika Nabi bertemu dengan orang, dihadapkan badannya, bukan cuma mukanya. Inilah Islam. Inilah akhlak Hamka, selalu senyum kepada semua orang. Inilah akhlak Abbas kumpul di Martapura, selalu senyum pada orang walau dia sakit. Allahu Akbar walillahil hamd. Ketika itu Umar bin Khattab merasa harus pertama menyalam Nabi ketika pagi Idul Fitri. Sebab selama ini sudah beberapa kali Nabi terus menyalami Umar. Padahal dia Rasul, dia panglima, dia negarawan, dia presiden, dia Rasul. Kok saya yang pertama disalami? Malu Umar. Lalu ibu-ibu, masyarakat Tampuni, Umar bertekad, pagi kok ambo yang pertama menyalam Nabi. Lalu setelah Assalamualaikum subuh, Assalamualaikum, Umar tak berzikir lagi. Pergi ke balik tiang. Tiangnya adalah batang korma yang lapuk. Maksud dia menunggu Nabi. Jika Nabi lewat, tiba-tiba dari belakang, Assalamualaikum Umar. Jangan ganggu saya menunggu Nabi, mau menyalaminya. Assalamualaikum Umar. Jangan ganggu saya menunggu Nabi. Tiba-tiba kata Nabi,
sayalah Nabi. Ditengoknya ke belakang Bapak Ibu. Oh my God, ya Rasulullah. Assalamualaikum, kata Nabi. Kenapa kau di sini, sahabatku? Saya mau pertama mengulurkan tangan padamu. Saya malu ya Rasulullah, selama ini engkau yang pertama. Kata Nabi, nehe. Tidak, indah, ambo yang pertama, sebab ambo pemimpinmu. Saya datukmu, saya nenek mamakmu, saya bupatimu, saya presidenmu, saya menyalam. Setiap pemimpin akan bertanggung jawab pada yang dimimpin. Kullu ra'in mas'ulun an ra'iyatihi. Anak-anak yatim, mari kita santuni. Orang-orang fakir. Ada orang muslim kelaparan, kau berikan sesuap nasi, lebih besar pahalanya daripada Ka'bah dirudal orang hancur berkeping-keping, lalu engkau sumbangkan, kau jual tanahmu, kau jual rumahmu untuk membangun Ka'bah. Besar pahalanya, ya besar membangun Ka'bah pula. Tapi satu suapan ke mulut seorang muslim yang kelaparan kau berikan, yang stroke tidak ada yang peduli dengannya, yang tinggal di sudut-sudut kampung, kau berikan dia yang kelaparan, kau berikan 10.000, lebih besar pahala 10.000, pahala kain sarung, pahala sesukat beras, daripada engkau membangun Ka'bah yang sudah hancur. Masya Allah. Selamat Idul Fitri 1 Syawal 1442 Hijriah bersamaan dengan tahun 2021 Masehi. Sekian dari saya, mohon maaf atas keterlanjuran kata. Terima kasih atas perhatian. Semoga semangat takbir Allah yang Maha Besar akan selalu menjalar merasuki setiap jiwa kita. Amin ya rabbal alamin. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Kita telah menang melawan musuh terbesar hawa nafsu 30 hari. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Barakallahu li wa lakum wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayatil hakimat, taqabbal minni wa minkum tilawatah, innahu huwas samiul alim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin ibn Abdullah wa huwa abdul amanah wa ballaghur risalah wa nasiha lil ummah wa khataman nubuwah. Ayyuhal hajirun usikum bi taqwallah. Ittaqullah faqad fazal muttaqun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Am yuriduna kaida falladzina kafaru humul makidun fala takhafuna wa khafun in kuntum mu'minin. Allahumma fil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat birahmatika ya mujibas sa'ilin. Ya Allah, tolong selamatkan kami dari kejahatan pembohong. Ya Allah, selamatkan kami dari kejahatan tukang tipu. Ya Allah, bebaskan kami dari corona dan covid. Siapa yang berbohong dan mempermainkan, memperalatnya, memboncengnya, hancurkan ya Allah. Damirhum, hancurkan mereka. Ahlikhum, tunggang langgangkan mereka. Karena kami merasa dizalimi ya Rabbal Alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Tunjuki pemimpin kami, buat mereka berada di jalan shiratal mustaqim ya Allah, agar negara ini berjalan sesuai dengan yang seharusnya. Amin amin ya Rabbal Alamin. Selamat Idul Fitri 1 Syawal. Saya senang, saya gembira berada di sini.
Semoga juga nanti kita berkumpul di surga Firdaus bersama Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.